Saya heran mengapa masih banyak dari kita ketika menerima informasi, mereka hanya akan melihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Padahal manusia sudah diberikan akal untuk membedakan mana kebenaran dan mana kekeliruan. Bahkan jangankan begitu, manusia itu sedemikian canggihnya sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang kurang benar, mana yang salah dan mana yang mendekati benar. Bukan benar, tapi mendekati atau hampir benar. Canggih memang. Apalagi membedakan yang sudah jelas salah dengan yang sudah jelas benar. Ini seharusnya akan jauh lebih mudah bagi makhluk yang dibekali karunia berupa akal untuk berpikir dan mampu melakukan analisa mendalam. Ada sebuah pesan dari Nabi kepada sahabat bernama Abu Dzar. Pesannya begini, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi teman-teman, bagaimanapun tampannya seseorang, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun tinggi title pendidikannya, sekaya apapun harta seseorang, jika yang ia katakan terdengar tidak baik dan salah, tetap aja itu tidak baik dan salah. Demikian sebaliknya, seburuk apapun rupa seseorang, semiskin atau apapun profesi seseorang, jika ia mengatakan sesuatu tentang sebuah kebaikan dan kebenaran, tetap saja itu akan menjadi kebaikan dan kebenaran. Anehnya hal ini kadangkala atau mungkin seringkali terbalik. Budaya yang terbalik inilah yang akhirnya berpotensi mendatangkan bahaya. Bahaya bagi siapa? Bagi kita semuanya. Bahaya bagi kehidupan kita, bahaya bagi keberlangsungan generasi bangsa kita, serta tentu juga berbahaya menghambat sebuah masyarakat dan bangsa menggapai kemakmuran yang diimpi-impikan. Kita ambil contoh seorang raja, misalkan dia berkata begini, sukses hanya dimiliki oleh mereka yang tidak tidur malam. Seandainya ini yang mengatakan seorang raja, karena yang mengatakan adalah seorang raja yang memiliki tahta, harta, dan kuasa, dia memiliki segala-galanya, maka ini bisa langsung dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Padahal tidak ada orang yang sehat yang sepanjang hidupnya sering begadang. Itu hal yang gak mungkin. Karena pada malam hari tubuh manusia melakukan detoksifikasi dan regenerasi sel, di mana aktivitas itu hanya bisa berjalan optimal ketika manusianya tidur dengan lelap dari pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi. Jika tubuh kita tidak sehat, tentu akan menghambat produktivitas dalam berkarya. Jika produktivitasnya terhambat, lalu bagaimana ceritanya seseorang akan memperoleh kesuksesan, akan memperoleh kemakmuran, akan memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya? Jika setiap orang dalam sebuah masyarakat seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana jadinya sebuah negara dan bangsa. Hubungannya kan ke situ kira-kira kan? Ya, teman-teman ya. Dan sebaliknya, jika ada seorang rakyat sipil, rakyat biasa, atau mungkin dia seorang yang berprofesi sebagai pedagang di pasar, mengatakan sukses itu diraih dengan budaya literasi yang tinggi. Ini contohnya. Karena yang mengatakan orang biasa, yaitu misalkan seorang pedagang di pasar, maka sebagian yang mendengarkannya akan menolak kebenaran itu, atau minimal akan menganggapnya bukan sebuah kebenaran deh. Misalkan hanya dianggap bicara iseng aja. Ini kan musibah. Menolak sebuah kebenaran aja sudah bahaya, apalagi memutarbalikkan nilai benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Ini tentu lebih bahaya lagi, lebih bahaya dari yang pertama. Dan selanjutnya yang lebih mengerikan juga dari yang kedua ini, jika pemutarbalikan yang benar dan salah sudah menjadi budaya. Kalau sampai ini sering terjadi di sebuah masyarakat sehingga hampir menjadi hal yang biasa dan lumrah, maka ini adalah malapetaka yang sangat besar yang harus segera dihentikan. Jika tidak, budaya ini bukan hanya menghambat kemajuan sebuah masyarakat, bahkan ini akan menjadikan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang semakin mundur, semakin terbelakang, bahkan semakin miskin. Benar memang kata Nabi, kebenaran itu harus diucapkan meski pahit. Paling tidak rasa pahitnya hanya dirasakan sementara, karena cahaya kebenaran rasa manisnya bersifat kekal dan lama. Atau insya Allah lah ya, rasa pahitnya hanya dirasakan saat kita hidup di dunia. Adapun ketika roh ini meninggalkan jasadnya, terasa manislah ucapan kebenaran itu. Jadi teman-teman,
Mari cerdas-cerdaslah dalam memilah informasi, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, karena tidak semua yang baik itu bermanfaat untuk kita. Namun, semua yang tidak bermanfaat biasanya pasti mendatangkan kerugian. Salam sehat dan dahsyat.